saya karena saya sudah keterlaluan. Udah berkali-kali Om selalu marah dan nekan saya. Om bahkan merendahkan saya dan menginjak-injak harga diri saya. Baru sekarang Om sadar. Itu karena saya tahu kamu ternyata anaknya Bu Nawang. Apa bener kalau Tante Nawang cuma minta gue buat jauhin Putri? Sementara dia nggak minta Pangeran buat lakuin hal yang sama. Pasti si Kulkas baper gara-gara ngeliat gue bareng sama Putri dan Bu Nawang. Pangeran! Kamu berani ngebantah Dedi cuma gara-gara Pangeran? Aku cuma minta sama Dedi untuk kembaliin rumah Om Alex, terus kembaliin aset-aset perusahaan Om. Terus Dedi malah marah sama aku, terus usir aku. Om Alex mau kan numpangin aku di rumah Om Alex? Kalau Mel sampai diusir Pak Raymond karena coba membela aku, berarti dia nggak bisa lagi aku manfaatin. Selamat siang, Om. Selamat siang, Putri. Aku benar-benar malu karena sudah bersikap jahat ke Putri selama ini. Kalau aku tahu Putri anaknya Bu Nawang, pasti aku nggak akan bersikap keras ke dia. Aku takut Bu Nawang akan meninggalkan aku kalau dia sampai tahu dengan apa yang sudah aku lakukan ke anak yang paling dia cintai. Saya hanya punya waktu 10 menit dari jam istirahat kerja, Om. Ya, saya paham. Saya minta maaf ya, Put. Minta maaf sekali. Apa Mel udah tahu, Om? Kalau Om dekat sama ibu saya? Selama ini saya juga rela dihina sama Mel. Tapi saya nggak akan terima kalau sampai Mel menghina ibu saya, Om. Tidak. Saya pastikan itu tidak akan terjadi. I promise. Kalau gitu Om jat saya. Apa Mel udah tahu kalau Om dekat sama ibu saya? Saya sengaja nggak mau cerita apapun ke ibu saya. Karena saya nggak mau ibu kecewa dan sakit hati. Maafin saya. Lebih baik Om jujur sama Mel. Sebelum dia tahu semua ini dari orang lain, Om. Ya. Saya akan cari waktu yang tepat untuk bilang ke Mel. Saya janji. Tapi Om juga harus pastiin kalau Mel nggak akan menghina ibu saya. Kalau nggak, saya akan ceritain semuanya sama ibu saya, Om. No, please. Please, I'm begging you. Jangan ceritakan apapun ke ibu kamu. Please. Kalau boleh saya jujur, saya tidak pernah membuka hati saya ke perempuan lain sebelum ketemu ibu kamu. I'm falling in love. Saya benar-benar mencintai ibu kamu, Putri. Ting Ting, lo liat nggak usus goreng kemana? Putri kan lagi keluar. Keluar? Kemana? Kalau gue gak salah denger sih, tadi dia izin ke Pak Billy. Katanya dia ke Taman Asoka. Ke Taman Asoka? Usus goreng mau ngapain ke Taman Asoka? Mana gue tahu. Oh ya, gue mau nganterin makan dulu ya. Jangan-jangan usus goreng pergi ke Taman Asoka buat nemuin si Kulkas. Enggak. Gue nggak akan biarin si Kulkas ketemu sama usus goreng. Gue harus ke sana sekarang. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus semua kesalahan saya. Tapi satu yang saya minta, jangan pisahkan saya kepada Bu Nawang, Put. Saya minta tolong. Tapi ini semua nggak mudah buat saya, Om. Iya, saya tahu kamu pasti marah. Dan ini nggak pernah mudah untuk kamu. Setelah apa yang saya lakukan ke kamu. Tapi tolong jangan pisahkan saya. Saya mohon sekali. Terus gimana sama Mel? Ya, pelan-pelan. Saya akan kasih tahu.
kedekatan saya sama Bu Nawang. Kalau perlu saya akan schedulein untuk kita dinner berempat. Saya ragu soal itu, Om. Kenapa kamu ragu? Kamu takut Mel menghina kamu lagi? Saya nggak mau Ibu tahu semuanya, Om. Saya nggak rela Ibu sakit hati cuma gara-gara Om sama Mel. Yes, saya janji itu tidak akan terjadi. I promise. Okay, don't cry please. Wait, kamu tunggu sebentar ya. Aduh, jantung gue mau copot. Tiap ngomong sama Putri. Aduh, kuatin mental. Aduh. Ini sebagai bentuk permintaan maaf saya untuk kamu. Saya mohon kamu terima apa yang sudah menjadi hak kamu. Tolong jangan ditolak. Ini demi masa depan kamu. Kebahagiaan kamu juga. Ancaman apa lagi yang Om kasih ke Putri? Alasan bicara kamu kan Bang. Abang nggak cukup, Om. Selama ini Om neken Putri, Om nyusahin hidup dia. Om ngehina dia, apa itu nggak cukup? Batu bata, lo nggak perlu ikut campur urusan gue. Nggak, usus goreng. Gue nggak akan berhenti belain lo. Karena gue nggak mau kalau lo susah. Apalagi lo terus ditekan sama Om Raymond dan anaknya itu yang manja. Gue nggak mau. Tapi Om Lo Raymond... nggak perlu jelasin, gue udah tahu kok. Cukup ya, Om. Cukup saya dan papa saya yang Om bikin susah. Tapi Putri nggak salah apa-apa, Om. Dia nggak sepantasnya Om hina, Om tekan, Om bikin susah hidupnya, nggak sepantasnya kayak gitu, Om. Batu bata, gue mohon. Batu bata. Usus goreng. Gue kayak gini biar Om Raymond sadar. Kalau yang dia lakuin itu salah. Dengan dia selalu nurutin Mel. Dia selalu ngebela Mel. Itu cuma nyusahin semua orang di sekitar dia. Ayo, usus goreng. Ternyata pangeran benar-benar mau melindungi Putri. Sampai dia berani bersikap seperti itu di depanku. Jujur ini berat banget buat aku. Di satu sisi Mel sangat mencintai pangeran. Tapi di sisi lain aku bisa lihat kalau pangeran sangat mencintai Putri. Bagaimana aku harus hadapi kenyataan kalau anak dan calon anakku terhubung dengan satu laki-laki yang sama. Usus goreng, tunggu. Lo jangan pernah ragu ya buat cerita ke gue. Pokoknya Om Raymond ngelakuin apa ke lo bisa cerita kok ke gue. Lo tuh nggak perlu khawatirin gue. Om Raymond nggak akan lagi kok ganggu atau nyakitin gue. Kok lo bisa yakin banget? Emang tadi Om Raymond bilang apa ke lo? Lo nggak perlu tahu. Ya gue perlu tahu dong, usus goreng. Pokoknya gue nggak mau kalau lo sampai kenapa-napa. Gue tahu. Ini pasti ada hubungannya sama gue kan?
Lo nggak tahu gimana sedihnya gue kalau ngeliat lo sampai tersakiti usus goreng. Karena lo sangat berarti dalam hidup gue. Gue harus jauhin lo batu bata. Karena gue nggak mau ada orang yang terluka lagi cuman gara-gara kita deket. Gue harus balik kerja lagi. Maaf Mbak, apa ada kartu kredit yang lain? Emang kartu saya kenapa, Mbak? Sepertinya kartu kredit Mbak diblokir. No way, nggak mungkin banget. Coba lagi. Tapi saya udah cek 2 kali Mbak, tetap nggak bisa. Yaudah di sini. Coba yang ini. Sebentar ya Mbak, saya coba dulu. Maaf Mbak, kartu yang ini juga nggak bisa. Oh my god. Nanti Mandidi ternyata nggak main-main. Kalau gue nggak nginep di hotel, gue mesti tidur di mana lagi? Nggak mungkin banget deh. Gue harus tinggal di rumah kontrakannya Om Alex. Apa Mbak punya kartu kredit yang lain biar saya coba? Gak usah deh, Mbak. Saya nggak jadi nginep. Kasih ya. Saat ini gue nggak mau balik ke rumah dulu. Gue mau kasih pelajaran ke Daddy biar dia ngerasa bersalah udah bikin gue jadi terlantar kayak gini. Tapi gue harus pergi kemana ya? Permisi. Iya, silakan. Rizky? Ngapain dia di sini? Saya sanggup, Pak. Dan saya janji saya akan bekerja dengan maksimal. Rizky? Kenapa, Bud? Ki, lo ngelamar kerja di sini? Kulkas? Nero. Anterin ini ke meja nomor 11 sekarang. Oke, siap. Pak Billy, saya minta waktu sebentar ya mau ngobrol sama teman saya. Sebentar aja, Pak. Nah, bener kan? Kalau saya nggak asing sama kamu. Ternyata kamu tuh temennya si Putri, ya kan? Ya udah, Putri. Kalau mau ngobrol, jangan lama-lama ya. Baik, Pak. Ki, permisi, Pak. Bener ya kulkas. Mau kemana kamu? Mau kemana? Pak, saya mau susulin usus goreng. Nggak usah. Dia tuh lagi ngobrol sama temennya mau ngelamar kerja di sini. Gak usah diganggu. Jadi si kulkas mau kerja di sini juga. Ini pasti modus si kulkas biar bisa deket sama usus goreng. Lihat aja, gue nggak bakal biarin ini terjadi. Pak, saya janji nggak akan lama ya. Izin sebentar aja, Pak. Sorry ya, Pak. Pangeran, ada aja kelakuannya ya. Ki, lo tuh kenapa sih ngelamar kerja di sini? Lo tahu kan, batu bata juga kerja di sini. Gue bingung deh. Emang nggak cukup ya kalian kemarin udah bertarung? Justru karena Pangeran masih tetap kerja di sini, Put. Makanya gue kerja di sini juga. Gue ngelakuin semua ini biar gue bisa tetap dekat sama lo. Tapi kan ibu udah minta lo buat jauhin gue. Kalau ibu tahu lo kerja di sini gimana? Kalau nyokap lo masih ngizinin Pangeran kerja bareng sama lo, ngapain gue harus takut? Lo tuh ngerti gak sih maksud gue? Ibu kan minta lo untuk jauhin gue. Ya kalau ibu tahu nanti ibu marah, ibu kecewa. Oke, sekarang gini. Nyokap lo kecewa sama gue karena gue bertarung sama Pangeran. Ya harusnya nyokap lo juga bersikap adil dong sama gue. Ya tapi ibu juga udah... Kalau gue harus jauh dari lo, berarti harusnya Pangeran juga sama dong. Gak usah sok ngomongin adil di kulkas. Lo tuh nggak tahu malu ya?
Jelas-jelas ibu udah bilang lo nggak usah deket-deket sama usus goreng. Lo sekarang kenapa kesini malah bikin masalah baru? Harusnya lo juga jauhin Putri. Dan gue nggak akan jauhin usus goreng. Lo tahu, gue sama usus goreng itu bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Kita satu paket dan nggak bisa dipisahkan. Gue juga nggak bakal ngebiarin lo dekat sama Putri lagi. Karena gue nggak bakal ngebiarin lo masukin Putri ke dalam masalah lo lagi. Gue bakal jagain Putri. 3 kata. Di mimpi lo. Oke. Kita lihat aja nanti. Setelah gue kerja di sini. Dasar kulkas. Dia pikir gue nggak tahu tujuan dia kesini tuh mau apa. Tenang aja, gue bakal bikin lo nggak diterima kerja di sini. Dinda! Din, tunggu dong. Pelan-pelan jalannya, Din. Din, tunggu bentar, jalannya tuh pelan-pelan, tungguin gua. Aduh, berarti gue udah ngos-ngosan kayak gini. Gue mau jalannya pelan-pelan, kali ini udah santai. Lo kali tuh nggak biasa jalan kaki, makanya ngos-ngosan. Ya makanya, kalau lu tahu gue nggak biasa jalan kaki ya ditungguin. Punya perasaan sedikit kenapa? Udah, gue mau nyebrang. Dinda! Aduh, ini cewek bener-bener beda dari cewek yang lainnya. Gue nggak boleh kehilangan jejak nih, gue harus ikutin dia terus. Aduh, tapi gimana ya, gue kan nggak berani nyebrang. Dinda bareng kayak harusnya. Terus gue ditinggalin. Aduh, gue harus cepet nih, nanti kehilangan jejaknya Dinda. Di lo nggak apa-apa kan? Ada yang sakit nggak? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Dinda. Din. Makasih banyak ya lu udah nolongin gua. Gua nggak apa-apa kok, Din. Kita nggak perlu ke rumah sakit juga. Oh yakin? Yakin. Gue beneran nggak apa-apa kok. Din, sekali lagi makasih ya. Gue bener-bener beruntung banget bisa kenal sama lo. Buat gua, lo tuh bener-bener cewek yang beda dari yang lainnya, Din. Yang namanya manusia udah pasti beda semua, Gio. Bahkan kembar sekalipun, itu pasti ada bedanya. Tapi beda, Din. Itu spesial di mata gua. Makanya gue juga berharap bisa jadi seseorang yang spesial di hati lu, Din. Dah, gue hargain usaha lo. Maksud lo? Ya, kita pacaran. Beneran? Kita beneran pacaran, Din? Iya. Lo ngapain ya tiba-tiba show up di depan rumah gue pakai bawa koper segala? Lagian lo tadi kesini sama siapa? Mobil lo mana? Dari tadi lo juga nyuekin kita teleponin dari pagi nggak diangkat-angkat. Jangan lupa ya Mel, lo tuh lagi pretending blind. Canggih banget orang buta bisa kesana kemari warawiri. Bawa-bawa koper segala lagi. Udah ngocehnya. Bawel banget sih. Ya udah Tas, lo sama Fanya bawain koper gue dong ke dalam. Kok kalian berdua diem aja sih?
sampai Tasya nolak gue numpang di sini, gue mau tinggal di mana lagi? Kalau sampai Tasya nolak gue numpang di sini, gue mau tinggal di mana lagi? Mana kredit card gue diblokir lagi sama Daddy. Untung tadi gue masih ada sedikit uang cash di dompet buat bayar taksi. Maksudnya lo mau nginep di sini? Yes, exactly, of course. Huh? That's so weird though. Lagian rumah lo kan lebih mewah dari rumahnya Tasya. Biasanya juga kita nginep-nginep di rumah lo. Ya, gue perlu suasana baru aja gitu. Bawain dong yuk. Ah, ngoceh terus. Gimana, Jo? Oh, tadi Mel sempat ke hotel tapi ditolak sama pihak hotel. Terus sekarang dia di rumah Tasya. Oke, kamu pantau terus ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya langsung. Sebenarnya aku kasihan lihat Mel. Tapi aku harus kasih dia pelajaran supaya dia lebih dewasa. Diterima kerja. Ibu Nawang diterima kerja di bagian kantornya ya, Bu. Jadi tempat kerjanya Ibu bukan di Cafe Mahoni yang kemarin. Iya, Bu, saya ngerti. Terima kasih ya, Bu ya. Aku diterima kerja. Ini artinya aku nggak perlu pindah ke Surabaya. Putri harus tahu nih. Putri pasti seneng banget karena berarti artinya dia masih bisa lanjutin kuliah di sini. Aku telepon Putri ah. Tapi ini kan Putri lagi jam kerja ya. Jangan deh, aku nggak mau ganggu. Oke, good job nih ya. Pokoknya Bu Nawang jangan sampai tahu kalau kantor sama kafe itu bagian punya saya. Ya, jangan sampai tahu. Oke. Apa aku kabarin Pak Remon ya? Iya deh. My Rose. Emang kalau jodoh nggak kemana? Yes, honey. Ya, My Rose. Ya, Bu Nawang. Halo, selamat siang Pak Remon. Selamat siang. Pak Remon, maaf Pak Remon lagi sibuk ya Pak ya? Maaf kalau saya tiba-tiba telepon nih ke Pak Remon. Oh, enggak. Saya nggak pernah sibuk untuk Bu Nawang. Full waktu saya untuk Bu Nawang. Apa kita mau reservasi kafe aja biar kita ngobrolnya enak? Saya jemput sekarang ya. Oh, nggak usah Pak Remon. Kita ngobrolnya di telepon aja ya Pak ya? Ya, oke. Saya mau ngasih tahu kalau kemungkinan saya nggak jadi pindah Pak ke Surabaya. Yes! Halo Pak Remon. Maaf Pak Remon masih di situ kan Pak? Ya, masih. Maaf. Saya saking senangnya. Pak Remon bisa aja. Sebenarnya saya itu mau ngasih tahu Pak kalau saya diterima kerja Pak. Diterima kerja di kantor yang bermitra sama Cafe Mahoni. Dan jujur saya tuh seneng banget Pak. Jadi saya kepikiran untuk ngasih tahu Pak Remon. Ya, congratulations Ibu Nawang. Akhirnya Bu Nawang nggak jadi ke Surabaya kan? Saya jadi merasa orang yang paling spesial karena pasti saya orang pertama yang dikabarin Bu Nawang. Oke, jadi lo akan nginep di rumah gue sampai batas jangka waktu yang tidak ditentukan. Are you serious? Lo lagi ada apa sih, Mel? Jujur aja deh. Kok gue ngerasa kayak lo lagi nyembunyiin sesuatu dari gue sama Vanya ya? Mel, lo tuh kalau ada masalah please deh cerita sama kita. Oh my god. Gue tuh ya cuma perlu udara yang segar yang baru gitu. Gak usah kepoin gue deh. Gue tuh cuma stres aja sama bokap gue. Apalagi pusing mikirin my prince. Oh ya Sya,
Nanti kemana-mana sekarang pakai mobil lo aja ya. Mobil gue masih di bengkel. Tenang aja kok. Gue bakal balas kebaikan kalian dengan cara beliin kalian followers. Wah, fake account. Untuk apa coba? Enggak. Tenang aja. Abis itu gue bakal suruh followers gue untuk follow kalian juga. Kurang apa coba gue? Udah lebih banget kan tuh. Kalian suka banget tuh kalau misalnya followersnya naik, ya kan? Ya nggak? Dengan lo nginep di sini, gue yakin lo pasti bakal ngerepotin gue banget. Dan semua itu nggak akan sepadan sama jumlah followers yang lo bakal kasih ke gue. Ayo. Mau lagi? Lagi loh. Lagi ya udah. Gimana kalau kita dribble aja? Dribble di sini. Oh. Sini. Aku balik. Tuh. Bentar ya, ini ada telepon. Telepon dari siapa sih, Tak? Nomor baru. Gue gak kenal. Ya udah, angkat aja, siapa tahu penting. Halo? Selena? Selena? Is this really you, Selena? Thanks. I'm fine. How about you? Apa? Mau pulang ke Indo? Aduh, kapan? Kabarin dong. Iya, kita kan udah jarang banget ketemu. Udah lama banget. Terakhir aja waktu kita SMA, kan? Siapa sih Selina? Kok Ata jadi berubah senang terima telepon dari dia? Sumpah lu, gue beneran dicuekin. Dasar playboy cap duren. Iya. Kesini dong makanya. Kalau saya bilang ya Pak, Rizky nggak usah deh Pak kerja di sini. Jangan diterima. Kenapa emangnya? Percaya sama saya Pak. Kalau dia kerja di sini, yang ada semuanya kacau, berantakan. Masa sih? Iya Pak. Beneran deh, dia itu punya masalah. Masalah sama makanan Pak. Dia tuh makannya banyak. Kalau dia kerja di sini, semua makanan di restoran ini bakalan habis dimakan sama dia. Itu sih yang begitu kamu, Pangeran. Pak, saya serius kali ini. Beneran deh. Justru karena saya sayang sama Bapak, sama restoran ini. Saya kenal banget sama dia. Jangan diterima, Pak. Aneh. Masa sih si Rizky seburuk itu? Kelihatannya dia lebih serius daripada Pangeran. Sikapnya juga kalem. Dan dia juga nggak bermasalah meskipun digaji di bawah standar selama masa percobaan. Oke, Pak. Dia nggak diterima ya? Anaknya didiamin malah makin menjadi. Malah makin lupa diri. Terus-terusan aja tuh teleponan sama si cewek nama Selina. Sumpah ya gue bete banget. Giliran gue jutek, gue bete. Malah dibilang posesif lagi sama dia. Selin banget sih tuh cowok. Pangeran. What are you doing, Citra? It was so close. Pak, sorry banget Pak. Saya nggak maksud buat ngenain Pak Regar. Tadi tuh saya nendang kaleng, ya karena saya lagi galau Pak. What did you just say? Galau? Saya juga lagi galau, Cit. Papa, galau. Saya galau karena tadi saya chat WA ke Bu Nawang tapi nggak dibalas. Terus saya telepon, nggak diangkat-angkat. Makanya saya jadi galau. Pak Regar galau karena takut kehilangan Bu Nawang ya. Pak Regar takut kehilangan perhatiannya Bu Nawang. Kamu itu kalau ngomong ya, suka bener deh. Iya, Cit. Saya tuh gelisah banget karena saya khawatir ada apa-apa dengan Bu Nawang. Soalnya hari ini saya belum dapat kabar dari Bu Nawang. Saya takut dia kenapa-napa. Pak Regar, kalau Bu Nawang itu udah nggak balas chat sama nggak angkat teleponnya Pak Regar, berarti ya Bu Nawang udah ada tambatan hatinya buat mencurahkan isi hatinya, Pak. Oh no!
No. Citra, kamu tuh ngomong to the point amat sih. Saya tuh langsung berasa sakitnya tuh di sini. Sakit yang nggak berdarah. Salah lagi. Please, buang ke tong sampah. Ki, gue serius deh. Lo harusnya nggak perlu sampai kayak gini, serius. Put, justru gue harus ngelakuin ini. Buat buktiin kalau gue itu serius. Tapi kan lo nggak butuh kerjaan ini, Ki. Ngapain juga harus susah payah? Put, gue nggak mau jauh dari lo, Put. Tapi kan gue tahu, gue udah ngelakuin kesalahan besar. Dan gue bakal nebus semua itu. Karena buat gue, lo itu orang yang paling berarti dalam hidup gue, Put. gue harus bilang apa sama Rizky? Gue khawatir dia ribut lagi sama Batu Bata kalau mereka sama-sama kerja di sini. Gue nggak mau dijadiin bahan taruhan lagi sama mereka. Put, gue janji, gue gak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Gue sadar kok, kalau gue gak bisa paksain perasaan lo. Tapi kalau gue harus jauhin lo, Put, gue gak bisa. Gue gak sanggup karena itu terlalu berat buat gue. Jadi please, izinin gue buat di sini ya. Bentar, ini adalah penting nih. Karena kita udah jadian, sekarang gua mau kita selfie karena gue pengen upload di sosial media biar semua orang tahu. Mulai deh noranya kambuh. Biarin aja, gua mau dikatain Nora kayak apa kayak. Yang penting sekarang gua udah punya pacar, gua nggak jomblo lagi. Yuk. Yang gemes dong, yang lucu, lebih ekspresif lagi. Sekarang tangannya gini ya. Ini adalah simbol love, artinya kita pacaran. Banyak mau. Gua upload biar semua orang tahu. Wow, are you serious? Masa lo bawa heels aja segini banyak buat apa sih? Pokoknya ini baju nanti masukin ke lemari lo ya, nggak mau tahu nih. Itu tuh lagi lipetin. Kayak jangan di dalam koper. Lo nggak lihat itu meja gue aja udah penuh barang-barang gue, lo mau tambah-tambahin lagi. Ah, ya udah sih masukin aja nih ke lemari. Ya harus itu dulu ah, sebel gue ntar gue urusin. Banget gue. Lemari gue kan udah tinggal di sini. Lo urusin sendiri. Aduh, terserah Mel dia mau ngapain. Gue bodo amat. Mending gue buka-buka Instagram ngeliat apa yang lagi happening. Oh my gosh. Enggak, gue nggak terima. Apaan sih? Lo nggak suka gue di sini? Ih, enggak, pokoknya gue nggak terima. Gue kesel banget, apaan sih ini? Ah, Julia. Iya, apaan sih? Dia nggak suka ya gue di sini? I don't know. Kayaknya salah deh gue kesini. I should call Gio, karena dia pasti mau bantuin gue kapan aja. Gue udah resmi diterima di sini, di bagian dapur.
Jadi lo nggak punya hak buat ngusir gue. Jangan lo pikir kerjaan lo di sini bakal mulus-mulus aja. Karena nggak akan mulus. Gue bakal berusaha sebaik mungkin supaya gue bisa bertahan di sini. Selamat mencoba. Ini kalian berdua mau ngapain? Mau berantem lagi ya? Gue mohon ya, lakuin kerjaan kalian masing-masing sesuai porsi kalian. Jangan bikin masalah. Gue akan ngelakuin apapun demi usus goreng. Karena gue nggak mau jauh dari dia. Apalagi kehilangan dia. Gue bakal bertahan apapun yang terjadi. Karena gue harus buktiin kalau gue beneran serius. Dan gue gak pengen kehilangan orang yang paling berarti dalam hidup gue. Kok nggak diangkat? Nggak penting. Bener, nggak penting. Nggak tahu sih. Jadi yang nelpon nih Mel. Dulu gue sempat bucin banget sama dia sampai bertahun-tahun. Tapi sekarang udah enggak kok. Kayak nyicil rumah aja bertahun-tahun. Ya namanya perasaan siapa yang bisa ngatur. Gua dulu tuh nggak bisa banget lepas dari dia. Tapi nih ya, semenjak lu hadir di hidup gua, semuanya berubah. Gombal mulu. Udah, angkat teleponnya ntar keburu mati loh. Emang nggak apa-apa? Ya emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Nanti lu cemburu. Ih, jenger banget. Udah angkat. Tapi janji ya kalau gua angkat lu nggak putusin gua. Enggak, udah angkat aja. Halo Mel. Halo ya. Ya Allah, mau nggak bantuin gue sekarang juga? Mau ya, bisa bantuin gue, mau ya? Loh, kenapa Mel? Jadi gini yo, gue lagi butuh banget suasana baru. Gue males banget deket-deket sama diri gue. Apalagi kan lo tau gue lagi bete banget sama pangeran, mikirin pangeran terus. Gue butuh tempat tinggal. Lo mau kan nolongin gue? Mel, sorry banget Mel. Kayaknya gue nggak bisa ke situ sekarang deh. Soalnya gue lagi sama... Kalau mau pergi, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah, gue santai kok. Udah lama banget gue bucin ke Mel. Tapi kan sekarang gue baru jadian sama Dinda. Gue harus buktiin kalau gue serius sama Dinda dan gue harus tegas. Halo Mel. Aduh Mel, sorry banget deh Mel. Gue tuh nggak bisa kesana sekarang. Iya, gue nggak bisa. Pokoknya lu tuh udah nggak penting lagi di hidup gue. Karena sekarang gue tuh udah jadian. Gue udah punya pacar. Wait, what? Pacar? Kok lu kaget kayak gitu sih? Mel, denger ya baik-baik. Gio yang sekarang itu udah beda. Gue tuh udah jadian sama cewek yang paling gue sayang banget di dunia. Jadi maaf nih, gue udah gak bisa lagi standby setiap saat kayak dulu lagi buat lo. Jadi buat lo, I'm sorry, goodbye. Matiin. Apaan sih, nyebelin banget dia. Gue lagi butuh dia juga, dia gak bisa juga. Gue lagi keadaan kayak gini loh. Semuanya kayak gini ke gue. Gak ada yang mau bantuin. Mel, kenapa lagi sih? Kan kalau lo emosi, Tasya juga jadi ikut emosi dong. Ya udah deh, lo samperin si Tasya tuh. Gue juga lagi sebel sama dia. Sana. Ya udah deh, wait. Cuci sampai bersih.
Lo ngerasa so jadi bos di sini. Mentang-mentang gue baru masuk. Lo ngerasa kesaing sama gue. Nanya lagi. Jelas gue nggak suka lo ada di sini. Apalagi tujuan lo buat deketin usus goreng. Putri itu bukan milik siapa-siapa. Jadi lo gak usah sok berasa memiliki. Mau lo tuh apa lagi sih? Bukannya kita udah fight di ring. Hasilnya udah jelas. Terus sekarang, lo kenapa bikin masalah baru? Mau lo apa sih? Gue lagi ngomong. Punya mata kan? Ini ada apa ini? Hah? Rizky tugasnya di area kitchen. Pangeran, kamu tugasnya di bagian depan. Dan saya nggak mau ada keributan jam kerja ya. Kalau nggak, satu di antara kalian saya pecat. Kapan sih masalah Rizky sama Pangeran bisa selesai? Kalau kayak gini yang ada mereka fight lagi di sini. Tapi kan lo nggak butuh kerjaan ini, Ki. Ngapain juga harus susah payah? Put, gue gak mau jauh dari lo, Put. Gue udah ngelakuin kesalahan besar. Dan gue bakal nebus semua itu. Karena buat gue, lo itu orang yang paling berarti dalam hidup gue, Put. Gue jadi serba salah sama Rizky. Gue nggak suka banget si Rizky so ide ikutan kerja di sini. Padahal kan cuma di sini kesempatan gue bisa ketemu dan deket sama usus goreng. Di tempat lain gue udah nggak bisa karena ibu minta gue jauhin usus goreng. Table 3. Oke, Chef. Permisi Mbak pesanannya. Selamat menikmati. Saya nggak pesen calamari, Mas. Masa sih? Mas, pesanan saya. Oh. Maaf ya Mbak. Silakan Mas pesanannya, selamat menikmati. Ya, thank you. Mas. Boleh minta saus nggak? Iya, boleh Mas. Thank you ya. Selamat menikmati. Mas. Ini mayonnaise, Mas. Tadi kan saya mintanya saus. Masa sih? Iya. Udah, sebentar ya Mas. Yuk. Ini Mas, selamat menikmati. Mas. Ini tisu, Mas. Tisu kan nggak ada di sini. Tadi kan saya mintanya saus, ngapain dikasih lagi tisu? Masa sih? Iya. Yakin Mas? Yakin, Mas, gimana sih? Tuh kan, gara-gara kesel sama Rizky, gue jadi nggak fokus kerja. Harusnya dia nggak usah ikutan kerja di sini. Makanya Mas kalau ngomong yang bener dong.
Bener gimana? Udah jelas-jelas tadi saya bilang saya maunya saus. Mas mintanya tisu. Saus. Tisu karena Mas mau Saus. makan saus, akhirnya belepotan minta tisu. Maaf, maaf. Harusnya- Pak, ini sausnya ya. Maaf ya teman saya lagi nggak enak badan. Sekali lagi saya minta maaf. Kan bener minta tisu. Ya ini baru bener. Kalau rewel mendingan keluar deh dari sini. Ini, aku apa-apaan sih? Kerja nggak fokus sampai pelanggan jadi ngomel-ngomel kayak tadi. Lo tuh nggak boleh bawa-bawa masalah pribadi ke dalam kerjaan. Udah fokus, jangan ngoceh mulu. Usus goreng. Kok lo bisa tahu kalau gue ngoceh? Fix. Berarti bener kan? Lo bisa dengar suara hati orang. Sopan banget sih. Ih, siapa juga sih yang bilang kalau lo ngoceh dengan suara, lo ngoceh dengan muka lo, kelihatan banget bete. Semua orang juga tahu kali kalau lo lagi ada masalah. Gue gak bete. Udah deh dengerin gue. Gue tersenyum dari tadi. Fokus kerjanya. Lo mau apa ditegur sama Pak Billy? Atau lo mau ya dipecat dari sini? Ya nggak mau lah usus goreng. Kalau gue dipecat ntar kita nggak bisa kerja bareng. Terus lo nggak bisa ketemu sama gue. Usus goreng. Gue serius usus goreng. Gue nggak mau jauh-jauh dari lo. Kenapa gue selalu kalah dari pangeran? Harusnya gue bisa lebih dari dia. Kenapa gue selalu kalah dari pangeran? Harusnya gue bisa lebih dari dia. Usus goreng tunggu. Hansel, gue gak mau kalian salah paham. Yang ada nanti berantem lagi gara-gara gue. Gue gak mau. So sorry guys, tadi gue emosi banget. Karena gue, bukan kok. Please lo jangan misunderstand. Gue malas cerita kenapa tadi gue kayak gitu. Mending ntar aja deh. Lo yakin bukan gara-gara gue? Enggak. Tenang aja, beneran bukan karena lo kok.
Tapi sorry ya, tadi sepupu gue baru ngabarin, katanya mau nginep di rumah gue, dan besok kalau dia nginep ya tidurnya di kamar gue. Lo nggak apa-apa kan? What should I do now? Tanya. Lo nggak keberatan kan kalau gue nginep rumah lo? Ya gue sih nggak keberatan, tapi kan lo tahu gue sekamar sama adek gue. Dan adek gue itu kayak berisik banget. Dia tuh suka ritual every night. Nyalain musik lah, yoga lah. Pokoknya gue juga sendiri pusing. Oh gosh, gue harus kemana dong sekarang? Asli, nggak nyaman banget kok gini. Ki, masih nungguin Pak Billy? Lo nggak mau makan dulu aja, apa? Kalau tahu sih gue belum makan. Tapi gue males makan besar nih kalau gue lagi nervous. Ya udah, bentar ya Kak Rizky, saya ambilkan dulu. Iya Mbak Put. Ini dia, wafer dari Italia. Wafelo, ini kan favorit lo juga. Wafelo, wafer yang krimnya berlimpah. Ya ampun, makasih banget loh. Ternyata lo masih inget favorit gue. Wafelo favorit gue ya jelas. Wafelo coklat Italia, wafelonya pangeran. Ya udah nih buat lo. Kalau gue mau wafelo butter karamel, wafelonya Putri. Gue juga punya cara yang unik untuk makannya. Jadi kita mix wafelo butter karamel sama wafelo coklat Italia. Emang wafelo itu beda sama yang lain dan selalu jadi favorit gue. Gue tuh suka nolak kalau makan wafer selain wafelo. Yang lain itu kopong, gak ada krimnya. Kalau yang ini, krim coklatnya tebal, berlimpah. Iya Ki, sekarang kita geser kayak gini yuk. Nah, ini bukti kalau wafelo itu wafernya nggak kosongan kayak yang lain. Nih, jadi kipas. Tunggu dulu. Kita mix dulu varian butter karamelnya sama coklat Italianya, baru dimakan. Gini. Rasanya seenak itu. Coklat Italianya unik. Enak banget ya ampun. Ini baru namanya wafelo mix cacio perfecto. Caco? Iya, karamel cokolato. Delicioso. Oke, jadi Mel masih di rumah Tasya ya? Bisa dipastikan itu ya? Ya, pokoknya jangan sampai kehilangan jejak Mel. Saya harus tahu terus keadaan Mel seperti apa. Sampai ada apa-apa sama Mel, kepala kamu hilang ya. Ya, pokoknya saya mau Mel sampai terpojok. Sampai dia akhirnya pulang ke rumah. Oke, nanti saya kabarin lagi. Terima kasih. Gimana Pak Bos? Anak bos saya udah jelasin semuanya sama Pak Bos. Sudah, Jo. Pokoknya Pak Bos tenang aja. Anak buah saya itu kalau disuruh-suruh tuh nggak pernah ngecewain Pak Bos. Kerjanya pasti beres kok. Kamu aja nggak beres, gimana anak buah kamu? Jo. Ya sudahlah. Tadinya saya mau nyuruh kamu mantau Mel, cuma saya butuh kamu, Jo. Ya saya paham Pak Bos. Orang tadi loh, begitu Pak Bos calling, langsung cus berangkat saya. Nggak pakai lama Pak Bos. Pak Bos, mikirin apa sih? Saya mikirin my lovely Rose, Jo. Pasti rasanya ada kangen-kangennya ya Pak Bos ya. Kenapa nggak ketemu lagi aja Pak Bos? Tak anterin lo. Ketemu lagi gimana? Kemarin juga baru ketemu. Ada aja kamu. Ya namanya cinta ya memang begitu Pak Bos. Pengennya berduaan mulu. Tapi sayang ya Pak Bos ya. Banyak cobaannya. Kalau dikit sih namanya cobain. Jo. Jalannya bener itu loh. Iya Pak Bos. Ini lo udah pelan-pelan. Kangen.
Kok ibu nggak bilang ibu mau jemput aku? Ada yang mau ibu omongin ke kamu. Makanya ibu langsung ke sini. Ini kenapa ada kalian berdua di sini? Rizky? Kamu kenapa ada di sini? Oh, ini ada masalah lagi? Enggak kok, Bu. Sama sekali nggak ada masalah. Kalau aku kan emang kerja di sini. Yang satu lagi nggak tahu deh. Kayaknya mau nyari masalah. Maksudnya? Udah Bu, nggak usah dibahas. Kita mendingan langsung pergi aja. Tunggu ya, Put ya. Ibu mau tanya Rizky, kenapa Rizky bisa ada di sini? Rizky, kamu bisa jelasin kan ke Ibu? Aku kerja di sini juga, Tante. Kamu kerja di sini? Pasti karena kamu mau deketin Putri. Bu, udah kan aku udah bilang nggak usah dibahas. Lagian aku udah ngomong kok sama mereka berdua. Aku udah minta supaya mereka nggak ribut lagi. Dan supaya mereka nggak lagi jadiin aku bahan taruhan. Kalian ya, Ibu kan udah minta jauhin Putri. Tapi kalau kalian nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ibu yang akan minta Putri keluar dari sini. Gue nggak bisa jauh dari lo, usus goreng. Gue nggak mau kehilangan lo, Put. Tapi gue nggak suka kalian berdua ribut gara-gara gue. Pokoknya kalau gue sama ibu pergi, jangan ribut ya. Gue sih nggak akan nyari ribut. Kecuali ada yang ngeselin. Lo playing victim? Gak sosok polos deh lo. Udah. Lagi mungkin kalian harus ke kafe kenangan. Daripada di sini nanti berantem, mendingan pergi deh. Lo juga kesana kan, usus goreng? Iya, tapi gue masih ada waktu 2 jam. Awas ya. Jangan ada yang ikutin gue sama ibu. Awas aja. Udah Bu, nggak akan berantem. Yuk. Ternyata bukan cuma gua yang disuruh jauhin Putri sama Tante Nawang. Lo juga. Oh, lo masih ada di sini? Masih mau ngebahas itu? Justru itu keuntungan buat gua. Jadi sekarang posisi kita itu seimbang. Nggak usah nyamain diri lo sama gue deh. Nggak usah gede kepala. Gue nggak akan diem aja. Karena gue akan ngelakuin apapun supaya gue bisa dapetin hatinya usus goreng. Justru lo yang harusnya jangan gede kepala. Udah selesai ngomongnya. Gue harus bersaing secara sehat mulai dari sekarang. Karena gue masih punya harapan buat dekat sama Putri. Coba pegang lampunya di sini. Jadi gue bisa ngelihat pacar gue yang kriwil-kriwil lucu ini dengan sinar yang terang. Apaan sih gombal mulu? Ya nggak gombal, itu tuh tulus tahu. Nggak. Siapa yang pacaran?
Kita... Dengar ya. Kita jadian, Pak. Gio, Dinda, dengarkan baik-baik ya. Saya sudah menentukan peraturan di KW Kenangan ini. Kalau sesama pegawai atau pengisi acara tidak diperbolehkan ada yang berhubungan alias berpacaran. Karena saya tidak mau di antara pegawai dan pemusik atau yang lainnya itu mengganggu kinerja bekerja di KW Kenangan ini. Ngerti? Dan saya hanya mencari pegawai yang bisa bekerja secara profesional. Kalau gitu, saya pilih putus aja, Pak. Ya terserah. Saya nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bapak akan pantau kalian. Apakah kalian sudah putus atau pura-pura? Din, lu kenapa lebih milih putus? Ya gimana, emang harus putus? Nggak harus putus juga, Din. Kita bisa cari solusinya kok. Iya, tapi aku butuh kerjaan ini, Ji. Gua paham. Tapi kan kita baru jadian. Ibu ngapain ngajak aku ke sini, Bu? Ibu tuh ada kabar gembira buat kamu, Put. Kabar gembira apa, Bu? Jadi sebenarnya Ibu diterima kerja. Dan Ibu diterima kerja di perusahaan yang membawahi kafe-kafe besar Jakarta. Termasuk salah satunya Kafe Mahoni, Bu. Oh iya, Bu. Aku tahu tuh, soalnya emang Kafe Mahoni itu dari perusahaan besar. Karena yang datang ke sana itu biasanya orang-orang kaya semua. Iya. Ibu. Dan Ibu keterima. Berarti kalau Ibu kerja di Kafe Mahoni, kita juga nggak jadi ke Surabaya dong? Beneran? Ya ampun, Ibu, aku seneng banget. Sama. Ibu juga seneng banget, Bu. Selamat ya, Bu. Makasih ya, sayang. Tapi kita kenapa harus makan di sini? Aku juga nggak apa-apa kok, Bu. Kalau Ibu ngasih tahu aku di rumah, gimana pun juga kan ini kabar gembira. Put, kita kan nggak jadi pindah ke Surabaya. Jadi uang buat pindah itu ya Ibu sisihin aja sebagian buat kita makan di sini. Nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa sih. Kenapa sih kamu? Perasaanku benar-benar nggak tenang, Lid. Gimana kalau Raymond terus-terusan neken aku kayak gini? Aku benar-benar udah nggak kuat ngadepin ini semua. Lex, kamu tuh overthinking banget, tau gak? Kamu bilang aku overthinking. Ini semua soal hartaku, Lid. Kamu lihat sendiri kan? Aset-aset aku udah semakin terkuras sekarang ini. Kalau Raymond semakin neken aku, keadaan bisa makin bahaya. Semua hartaku bisa jadi ludes dong, Lid. Kamu kan tahu, semua harta Jaka yang udah aku milikin sekarang ini, dengan susah payah udah aku dapetin. Kenapa kamu jadi ngomongin Jaka sih? Jangan bikin masalah ini jadi melebar dong. Kamu lupa apa, Lid? Perusahaan kita bisa jadi sebesar ini. Bisnis kita bisa lancar seperti ini. Modalnya dari mana? Kalau bukan dari Jaka. Sudah sewajarnya kalau aku khawatir. Kalau sampai harta itu jadi terancam, kan bisa bahaya. Apa kamu sanggup untuk kehilangan semuanya itu, Lid? Karena harta ini benar-benar modal awal kita. Sampai kita bisa ngebangun perusahaan seperti ini sekarang. Kenapa kamu jadi ngatasnamain kita sih? Awalnya masalah ini kan masalah kamu dengan Pak Raymond. Kenapa aku jadi disangkut pautin? Lid, kamu mau kemana?
Males banget. Tahu gitu aku nggak bela-belain ke kantor Alex tadi. Dia nggak pernah ngargain aku. Tunggu, Lid. Bikin emosi aja. Tunggu dulu, Lid. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kalau kata-kataku tadi di mobil bikin kamu tersinggung. Tapi kan benar bahwa kita sama-sama terlibat sama urusan kematiannya Pak Jaka. Kamu tahu itu kan, Lid? Lex, udah ya. Kamu jangan ungkit-ungkit soal itu lagi. Karena semua masalah-masalah kamu tuh nggak ada kaitannya dengan Pak Jaka. Kamu gimana sih? Kok masih bilang nggak ada hubungan? Jelas-jelas ada dong hubungannya sama Pak Jaka. Harta yang kita punya sekarang, aset yang kita punya sekarang ini, semuanya itu berasal dari Pak Jaka. Aku susah payah untuk ngumpulin semua itu dari dia. Gimana aku nggak overthinking sama Pak Raymond? Kalau dia mau ngambil semua aset-aset yang udah kita punya sekarang, aku jelas nggak mau. Apalagi gara-gara peristiwa Mel tadi. Selama aku pegang rekam medis Pak Jaka dulu, aku yakin semua akan aman. Mulai sekarang, kamu nggak usah ungkit lagi soal Pak Jaka ya. Aku minta itu. Lydia, selama tidak ada bukti-bukti, kita masih aman menurut aku. Satu-satunya bukti adalah rekam medis yang ada kamu pegang itu. Apa udah kamu hancurin itu? Lydia, kamu diam aja sih. Jawab aku. Bos, sebenarnya lagi mikirin siapa sih? Lagi mikirin Non Mel, Bu Nawang, apa perempuan asongan itu? Maaf Pak Bos, keceplosan. Maksud saya Putri. Semuanya, Jo. Everything. Saya harus mikirin semuanya. Karena mereka bertiga adalah perempuan-perempuan yang akan menemani saya nanti, Jo. Ya, terus mau Pak Bos sekarang gimana? Kalau soal Non Mel, udah aman Pak Bos. Non Mel lagi di rumah temannya. Saya pengen ketemu Maeros, Jo. Kangen, Jo. Aduh. Ya, kalau kangen, ya tinggal langsung aja Pak Bos. Ngapain lama-lama? Gitu ya, saya sekarang di mobil ya. Kalau saya ketemu Bu Nawang, otomatis saya harus siapin mental. Ketemu Putri. Duh. Ya juga sih Pak Bos. Nah terus, pas Pak Bos ketemu sama Putri tadi siang, gimana? Lancar? Leporo lancar, gagal. Putri pasti kesel, Jo. Setelah perbuatan saya. Aduh. Ruwet ini Pak Bos. Maeros lagi apa ya, Jo? Ya kok tanya sama saya. Saya kan aslinya Pak Bos, bukan aslinya Bu Nawang. Kalau nanya Pak Bos lagi apa, saya tahu. Pak Bos lagi galau. Ya udah kok malah diem. Telepon Bu Nawang Pak Bos. Nanti aku ngintip. Di apa? Cuma ngomong sama kamu no solution. Silakan dinikmati. Terima kasih. Ya. Bu, Ibu udah kasih tahu Om Raymond kalau kita nggak jadi pindah ke Surabaya. Udah. Jadi waktu Ibu terima kabar, Ibu kasih tahu Om Raymond dan Om Raymond seneng banget kok. Berarti tadi Ibu sempat ketemu sama Om Raymond? Oh, enggak.
Ibu cuma telepon. Tadinya sih Ibu tuh mau telepon kamu. Tapi kan itu lagi jam kerja kamu, Ibu nggak mau gangguin kamu. Akhirnya Ibu pikir, ya udahlah Ibu telepon Om Raymond aja untuk ngasih tahu. Ternyata Ibu udah seserius itu sama papanya Mel. Sampai-sampai Ibu langsung kabarin Om Raymond begitu dapat berita diterima kerja di Cafe Mahoni. Put, kamu kenapa tanya-tanya tentang Om Raymond? Nggak apa-apa, Bu. Soalnya kan Ibu lagi dekat sama Om Raymond. Jadi ya udah sebaiknya Om Raymond Ibu kasih tahu soal ini. Tapi ternyata emang Ibu udah duluan kasih tahu Om Raymond. Makasih ya Put ya. Kamu udah bisa ngertiin Ibu dan kamu juga udah bisa terima Pak Raymond jadi teman dekat Ibu. Sebelumnya, Ibu pernah nggak sih cerita soal aku ke Om Raymond? Sering banget, Put. Jadi Ibu tuh sering banget sharing, sering banget cerita tentang kamu ke Om Raymond. Sama, Om Raymond juga gitu. Dia sering banget cerita tentang anak dia ke Ibu. Berarti Om Raymond tahu dong, Bu, kalau aku kuliah di kampus Bunga Bangsa. Om Raymond tahu nama aku. Put, kalau itu enggak. Karena Ibu memang nggak pernah sebutin nama kamu. Dan Ibu juga nggak pernah sebutin kuliah kamu. Ibu cuma bilang kalau Ibu tuh punya anak perempuan yang masih kuliah. Oh. Kamu kenapa sih, Put? Kok kayaknya nanya-nanya terus tentang Om Raymond sampai kayak gitu? Gak apa-apa, Bu. Kepo aja. Kamu ya? Ya nggak apa-apa sih kepo. Aku tuh heran deh sama Mel. Dia tuh sama aja sama dedinya. Masa aku udah nawarin dia untuk tinggal di apartemen aku, dia malah nolak. Masa aku harus mohon-mohon sama dia gitu? Ya udah, sekarang kita nggak usah ngomongin soal itu ya. Kita ngomongin soal bisnis. Lydia, kamu kenapa? Kita cari kafe lain aja yang lebih nyaman ya. Yuk, daripada di sini, aku tahu tempatnya. Yuk. Enggak, udah. Sama aja di mana aja. Udah di sini aja lah. Yuk. Udah, ayo. Kita duduk di sini aja ya. Kamu di situ. Aku di sini. Ada apa sih sebenarnya sama kamu? Tadi kamu ngajak aku ke tempat yang lain. Sekarang malah kamu narik-narik aku ke sini. Enggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Aku ke toilet dulu ya. Tapi kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana ya. Emangnya aku mau kemana? Ya aku tunggu di sini aja udah. Iya, bener ya. Oke, sebentar. Selamat mencoba, terima kasih. Nih. Bu, jangan lupa kesini lagi ya. Bu Ingrid. Nak Citra. Ini kok pada ngantri banyak gini sih, Bu? Iya nih, Ibu tuh lagi bikin kreasi menu baru. Nih, es boba luwak white coffee. Nih, udah jadi. Jangan lupa mampir kesini lagi. Makasih ya. Oh, gitu, Bu. Wah, menu baru nih. Mau dong, Bu, lihat cara bikinnya? Boleh. Nih, kalau Ibu pakai luwak white coffee.
kita tuangkan bubuk luwak white coffee-nya. Kita seduh pakai air hangat, diaduk luwak white coffee-nya, susu cair. Kita tuangkan deh ke dalam ini susu. Dan yang terakhir, kita masukkan boba deh. Nah, es boba luwak white coffee sudah jadi deh. Wah, kelihatan seger banget, Bu. Ini kan memang buat kamu, Cit. Buat saya, Bu. Makasih. Saya cobain ya, Bu. Bu, ini enak banget. Luwak white coffee-nya pas banget. Manisnya pas. Jelas dong, Cip. Makanya laris manis kan menu kreasi es boba luwak white coffee. Iya dong, Bu. Enak gini, seger lagi. Menu kreasi luwak white coffee bener-bener mantap. Makanya ya, Bu, nggak heran banyak banget yang ngantri. Pokoknya, luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Bu Nawang, Putri, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Lydia, Tante, kamu ada apa di sini? saya lagi meeting. Cuma karena saya lihat ada Bu Nawang dan Putri di sini, saya tuh jadi kepengen ngobrol sama Bu Nawang. Tapi saya harus meeting sebentar. Bisa nunggu saya selesai meeting nggak, Bu? Saya mohon, saya pengen banget ngobrol sama Bu Nawang dan Putri di sini. Lydia, saya tuh nggak bisa lama-lama karena Putri kan harus balik ke tempat kerjanya. Ya, gimana ya, nggak bisa terlalu lama nunggunya. Saya mohon sebentar aja, tunggu saya ya. Ya udah, tapi tolong ya jangan lama-lama. Ya, ya, permisi. Ya. Kita meetingnya nggak usah lama-lama ya, Lex, di sini. Soalnya aku capek banget, aku mau istirahat di rumah. Kita minum aja ya, nggak usah makan. Itu tadi yang duduk di sana itu kan Nawang kan? Siapa yang sama dia itu? Kelihatannya mereka akrab banget. Ternyata Alex udah keburu lihat Nawang dan Putri. Aku harus ngomong apa sama dia? Aku nggak mau Alex tahu kalau selama ini anaknya Nawang deket sama Rizky. Anak perempuan yang sama Nawang itu siapa sebenarnya? Rasanya wajahnya nggak asing buat aku. Sepertinya aku pernah lihat dia. Aku nggak tahu, Lex. Itu cewek yang sekarang sedang dekat sama pangeran. Itu bukannya mahasiswa yang pernah punya kasus bullying sama pangeran ya? Kenapa mereka kelihatannya deket banget? Apa hubungan spesial kali? Hah? Aku yakin 100% perempuan itu adalah perempuan yang dekat sama pangeran. Kamu kasih tahu aku siapa sebenarnya perempuan yang sama Nawang itu. Aku beneran nggak tahu, Lex. Kamu jangan bohong sama aku. Aku lihat kok tadi kamu nyamperin mereka ke sana. Aku lihat kamu sepertinya udah dekat, udah kenal lama sama mereka.